Setelah kemarin ujian kan kemudian kita ngupload revisi ya. Nah, terus kemudian setelah ngupload revisi, teman-teman bimbingan lagi 4 kali yang tanda plus itu. Baru nanti disimpulkan untuk mengikuti apa namanya Semhas seminar hasil. Oke, kalau nggak salah di dataku kelompok 4 sama kelompok 7 itu belum presentasi. Apakah sudah siap? Kelompok 7 sudah, Pak. Oke, let's do it. Baik. Kelompok 7 tadi ada namanya Mas Toto Wahyudi mau present sendiri ya. Oh iya, Pak. Oke, ada namanya Mas Toto di sini. Ada Pak. Oke, setelah kelompok 7 ya. Oke, Alhamdulillah kelompok 4 sudah siap. 7 dulu karena 7 sudah eh, lebih dulu ya. Vivo kita, first in, first out. Silakan kelompok 7, Baik, izin share screen. monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karir quest. Oke. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7. Proyek kami yaitu bernama Career Quest. Langsung saja, agar tidak memakan waktu yang lebih lama, kita masuk ke halaman selanjutnya. Ya, problem yang kenapa sih kita ngambil uh, project Career Quest ini. Jadi problem pertama yang mau kita selesaikan adalah yaitu banyaknya mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate yang masih merasa bingung, ya, masih merasa bingung dalam menentukan jalur karir yang sesuai dengan minat dan kepribadian mereka. Kemudian problem selanjutnya yaitu sebagian besar karir center kampus masih bersifat konvensional dan kurang diminati oleh mahasiswa. Lalu problem yang ketiga yang ingin kita selesaikan adalah uh, mas, uh, dalam platform existing seperti job portal saat ini, ya, itu cenderung hanya menyajikan lowongan kerja, bukan eksplorasi karir yang personal atau berbasis refleksi diri. Ya. Lalu problem selanjutnya adalah perubahan teknologi dan juga tren kerja yang menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi dan mempersiapkan pivot karir. Tapi tidak semua platform membantu mereka menuju arah tersebut. Nah, dari keempat poin-poin masalah yang sudah dijelaskan ini, eh, kita bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa dan juga fresh graduate saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal persiapan karir. Mereka tidak hanya bingung memilih arah, tapi juga kekurangan media belajar yang relevan, eh, serta interaktif dan juga personal. Lalu, padahal, ya, padahal di dunia kerja menuntut mereka untuk bisa beradaptasi dengan cepat, punya strategi karir yang jelas, dan mampu melakukan pivot saat dibutuhkan. Namun belum banyak platform yang benar-benar membantu mereka secara menyeluruh dari proses eksplorasi hingga perencanaan karir. Inilah celah yang ingin kami isi melalui Career Quest, ya, di mana platform ini platform yang tidak hanya memberikan informasi untuk belajar, tapi juga mengajak penggunanya untuk mengenali diri, mencoba berbagai skenario karir, dan berkembang melalui
challenge yang menyenangkan. Nah, solusi dari Career Quest yaitu di mana Career Quest ini menyediakan eksplorasi karir melalui game atau tantangan yang tadi sudah saya jelaskan, challenge, dan simulasi misi kerja yang nyata. Sehingga membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian, solusi selanjutnya, nantinya pengguna akan eh, dilakukan tes kepribadian serta pivot karir adaptif, ya, yang mana pengguna dapat mengikuti tes berbasis psikologi untuk memahami potensi diri dan mendapatkan saran jalur karir yang sesuai dengan kemungkinan pivot berdasarkan tren industri. Kemudian kami juga nantinya akan melakukan kolaborasi dengan kampus serta HR. Ya. Career Quest menjadi jembatan antara mahasiswa dan dunia kerja melalui konten kredibel, kerjasama karir center kampus, dan data insight yang bisa diakses oleh mitra HR. Platform ini mendukung, mendorong penggunanya untuk berefleksi, belajar secara bertahap, dan mengadaptasi agile mindset, yaitu kemampuan untuk beradaptasi, belajar ulang, dan berubah arah bila dibutuhkan. Maksudnya berubah arah ini, semisal kita mau berubah job karir yang sesuai dengan psikologi kita. Jadi Career Quest ini bukan hanya menjawab satu masalah, tapi merancang pengalaman eksplorasi karir yang lebih lengkap, ya, menarik secara visual, relevan secara konten, dan strategis secara pengembangan diri. Kami percaya bahwa edukasi karir harus terasa lebih menyenangkan, mendalam, dan terus beradaptasi. Nah, dari masalah yang sudah kami jabarkan tadi sebelumnya, terlihat bahwa mahasiswa dan fresh graduate saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks, ya. Mereka bingung memilih arah karir, tidak punya media pembelajaran yang menarik, serta sulit dalam menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang cepat berubah. Ya. Solusi yang kami tawarkan ini, ya, melalui Career Quest bukan hanya untuk menjawab satu sisi masalah, tapi kami merancangnya sebagai pengalaman eksplorasi karir yang menyeluruh dan berkelanjutan. Platform ini bukan sekedar tempat belajar, tapi sebuah ruang yang memungkinkan mahasiswanya mengenali personal diri mereka. Kemudian nantinya mereka juga bisa mencoba berbagai skenario karir dan beradaptasi secara aktif dengan tren industri. Ya. Kesimpulannya, Career Quest ini tidak hanya hadir sebagai solusi teknologi, tapi juga sebagai solusi yang manusiawi, ya. Karena karir itu bukan soal memilih kita kerja apa, tetapi tentang bagaimana kita memahami diri kita, siapa diri kita, dan kemana kita akan bisa berkembang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bisnis model kanvas dari Career Quest. Mas, temenmu mana ini? Nggak gantian, Bo? Cuman 3 orang lah, nanti. Oh ya, masih banyak ya. Oke. Baik, kita masuk ke bisnis model Career Quest. Ya, bisnis model kanvas dari Career Quest. Pertama, di sini ada key activities. Ya. Key activities ini yang akan dilakukan oleh Career Quest untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pengguna. Pertama itu nantinya akan mengembangkan platform berbasis web dan juga mobile agar bisa diakses oleh mahasiswa kapan saja. Kemudian nanti kami juga akan melakukan riset tren karir dan adaptasi agile learning untuk memastikan konten selalu relevan dengan kebutuhan industri. Kemudian yang akan kami lakukan juga yang ketiga yaitu onboarding kampus dan mitra HR, termasuk pelatihan
dan dukungan pengguna platform. Kemudian kita juga akan membuat Career Quest ini menjadi platform yang gamifikasi, ya, dan pembaharuan konten secara rutin untuk menjaga engagement serta meningkatkan pengalaman belajar. Kami terus mengembangkan platform yang responsif dan konten yang relevan dengan pendekatan agile agar mahasiswa siap menghadapi perubahan tren karir. Jadi aktivitas utama kami juga termasuk menjalin kerjasama dengan kampus dan juga HR sebagai mitra distribusinya. Kemudian untuk sumber daya kami, ya, ini cukup penting untuk operasional juga keunggulan dari Career Quest, ya. Pertama ini ada tim pengembang, ya, developer EdTech, ya, untuk mengelola dan memperbaharui teknologi platform. Kedua ada nantinya kami juga akan bekerja sama dengan psikolog karir, ya, dan juga konten kreator yang menyusun konten berkualitas dan sesuai dengan pengguna. Selanjutnya juga kita akan bekerja sama dengan mitra HR atau dengan universitas sebagai kanal distribusi dan validasi konten. Lalu keempat, dengan sistem gamifikasi dan analitik data yang membantu dalam memahami perilaku pengguna dan membuat pengalaman belajarnya menjadi menarik. Jadi kami mengandalkan kolaborasi antar tim teknologi dan juga psikolog karir, ya, di sini. Sehingga dengan sistem gamifikasi bisa menjadi kekuatan dari Career Quest dalam membuat eksplorasi karir terasa lebih menyenangkan dan interaktif. Lalu nilai yang kami berikan, ya, kita tawarkan untuk kepada pengguna dan juga mitra kami, ya. Pertama di sini nanti untuk pengguna, ya, nanti pengguna akan bisa melakukan simulasi karir, ya, berbasis game interaktif untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Lalu pengguna juga nanti akan mendapatkan tantangan karir, ya, atau career mission yang membantu pengguna memahami diri mereka dan juga realitas dari dunia kerja. Kemudian yang ketiga, pengguna juga nantinya akan mendapatkan tes kepribadian serta rekomendasi pivot karir agar pengguna bisa memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan potensinya. Lalu value dari yang kita berikan untuk mitra, ya, itu nantinya mitra bisa branding, ya, tentunya bisa branding dan juga mendapatkan akses talent early, ya, sehingga membuka kesempatan mengenali calon pekerjanya secara dini, ya. Jadi dia dapat, istilahnya udah dapat akses nih untuk pengguna-pengguna yang memang cocok untuk di hire. Kemudian nanti juga mitra mendapatkan data analitik mengenai perilaku dan minat pengguna sebagai insight untuk perekrutan dan pengembangan pelatihan. Jadi nilai utama kami adalah membuat eksplorasi karir menjadi menarik dan juga bermanfaat tentunya, ya. Bagi pengguna ini sama saja seperti kita bermain game, ya, sambil mengenali jati diri kita, ya. Sedangkan bagi mitra, ya, Career Quest ini sebagai jembatan antara mahasiswa dan juga dunia kerja. Lalu kita masuk ke customer relationship, ya. Jadi untuk cara Career Quest, ya, membangun dan juga menjaga hubungan dengan customer penggunanya, ya, serta jangka panjangnya, ya,
nantinya akan disediakan fitur seperti leaderboard, ya. Kemudian nanti ada juga badge, ya, badge komunitas untuk memacu semangat para pengguna, ya, sehingga bisa lebih interaksi, ya. Kemudian nanti juga akan ada fitur career coach, ya, chatbot, ya, selama 24 jam per 7 sebagai pendamping digital yang selalu tersedia. Kemudian juga nanti akan ada fitur forum diskusi, ya, serta refleksi karir, ya, di mana nanti fitur ini sebagai tempat berbagi pengalaman serta aspirasi-aspirasi dari pengguna. Kemudian juga nantinya untuk menjaga customer relationship ini kita akan melakukan feedback, ya, feedback loop melalui challenge-challenge yang kita berikan, ya. Nanti ketika pengguna selesai melakukan challenge completion, ya, nanti pengguna akan mendapatkan feedback, ya, disuruh mengisi feedback, ya. Kemudian mengumpulkan data pengguna untuk terus menyempurnakan dari fitur yang kami sediakan, ya. Lalu untuk channel distribusi kami, ya, media yang kami gunakan untuk menjangkau pengguna dan juga mitra, ya, ini kita bisa lewat media sosial, ya, seperti TikTok, Instagram, dan juga LinkedIn, ya, untuk promosi dan juga edukasi konten-konten, ya, yang ringan lah, yang enak dibaca. Kemudian juga melalui webinar, ya, webinar kolaborasi antar kampus, ya, dengan mendekatkan platform dengan mahasiswa. Lalu tentunya pasti kita juga akan membuat mobile app serta dan juga website, ya, sebagai platform utama kami, ya. Lalu saluran distribusi lainnya yaitu lewat event kampus dan community challenge, ya, sebagai aktivitas offline yang membangun brand awareness. Jadi kami ini nanti akan menyasar tempat-tempat di mana mahasiswa paling aktif, ya, seperti di media sosial dan event kampus, ya. Jadi channel-channel ini kami gunakan untuk membangun hubungan serta promosi fitur dan menarik pengguna baru. Lalu untuk customer segment, ya, jadi kelompok utama yang menjadi target Career Quest ini, platform kami ini, yaitu target utamanya mahasiswa tingkat akhir dan juga fresh graduate yang sedang mencari arah karir. Kemudian kelompok yang kedua yaitu universitas dan career center yang membutuhkan platform karir yang inovatif, ya. Kemudian yang ketiga, customer segmen kami yaitu platform rekrutmen dan pelatihan karir yang ingin mengakses data serta profil dari talenta-talenta yang sudah kami latih. Kemudian untuk key partner, ya, mitra utama kami ini mungkin pihak eksternal, ya, yang mendukung kesuksesan dari Career Quest, ya. Jadi pihak-pihak eksternalnya itu ada universitas dan career center, ya, sebagai mitra distribusi. Kemudian ada HR Tech, ya, seperti Caliber, ya. Kemudian Glints dan juga Jobstreet, ya, untuk kolaborasi konten dan juga serta sponsorship, ya. Lalu kami juga akan merangkul seperti lembaga pelatihan dan juga psikologi karir, ya, untuk agar konten-konten pembelajaran kami itu jauh lebih berkualitas. Lalu tentunya kita juga butuh
developer ya, developer dan juga payment gateway ya untuk teknis pembayaran dan pengelolaan layanan ya, pengelolaan aplikasi kami. Jadi nanti kami akan menjalin kerjasama dengan institusi yang memiliki tujuan yang sama ya, yaitu mendampingi mahasiswa masuk ke dunia kerja. Dengan mitra yang tepat, kami bisa menjangkau lebih banyak pengguna dengan pendekatan yang lebih relevan. Kemudian untuk cost structure kami ya, untuk struktur biaya ya, berikut ada beberapa jenis-jenis pengeluaran utama ya dalam operasional Career Quest ya. Pertama di sini ada pengembang ya atau developer, pengembangan ya. Nah, dan juga hosting untuk platform ya. Kemudian ada biaya akuisisi pengguna ya seperti iklan, kemudian kolaborasi kampus dan juga promosi digital. Lalu pos selanjutnya yaitu ada gaji untuk tim konten, kemudian coach ya. Coach ini mungkin ini ya psikolog ya. Kemudian developer. Selanjutnya R&D ya untuk fitur pivoting baru agar platform bisa terus berkembang. Jadi di sini kami akan berinvestasi besar ya di pengembangan konten dan juga teknologi karena keduanya adalah fondasi dari platform ini. Biaya juga akan dialokasikan untuk promosi dan akuisisi pengguna secara berkelanjutan. Lalu untuk revenue stream kami ya sumber pendapatan dari platform Career Quest sendiri ya ini menggunakan model pendapatan hybrid ya. Jadi selain langganan individu, kami juga membuka kerjasama lisensi ya dengan kampus dan juga sponsor dari industri ya. Dan serta kami juga nanti akan menyediakan produk digital ya seperti e-book karir dan juga template resume ya. Ini untuk monetisasi tambahan. Ya, jadi bisnis model Canvas ini ya, menjelaskan bahwa Career Quest dibangun secara komprehensif, mulai dari solusi, kemudian target pengguna, hingga cara monetisasinya. Ya. Dengan pendekatan ini membuat Career Quest tidak hanya inovatif, tapi juga berkelanjutan. Kita masuk ke bagian SWOT. SWOT. Di sini ada SWOT analisis ya yang nantinya akan membantu kita dalam melihat strength ya, kekuatan, kelemahan, weakness ya, peluang, opportunity dan juga ancaman ya, threat yang akan dihadapi oleh Career Quest baik secara internal maupun eksternal. Jadi kita masuk ke bagian strength dulu ya. Jadi nantinya Career Quest akan mengubah cara mahasiswa mempersiapkan karir ya. Dari yang dulunya itu bersifat satu arah ya menjadi pengalaman yang lebih interaktif berbasis gamified ya, berbasis game ya. Lalu strength kami juga terletak pada pendekatan berbasis data, agile learning dan juga kolaborasi nyata dengan pihak kampus serta industri. Ya. Kemudian untuk faktor weakness ya, faktor internal yang bisa menjadi hambatan pada Career Quest ya jika tidak ditangani. Mungkin di sini Career Quest masih perlu edukasi pasar ya terkait konsep gamified career. Ya. Sebagian mahasiswa mungkin belum terbiasa dengan metode ini. Ya. Kemudian tergantung pada kemitraan untuk distribusi yang luas. Jadi jika mitra kampus tidak aktif, ya maka penyebaran
platform ini bisa melambat. Kemudian weakness kami selanjutnya adalah ini, biaya awal pengembangan dan juga konten yang cukup tinggi ya. Jadi kami butuh investasi yang besar untuk kualitas platform yang berkelanjutan. Dan juga weakness kami selanjutnya yaitu belum banyak testimoni testimoni pengguna ya di tahap awal ya. Jadi kami perlu validasi lapangan agar pengguna lebih percaya dan terlibat ya, terlibat dalam platform penggunaan platform kami. Jadi sebagai platform baru ya, tantangan kami adalah membiasakan pengguna dengan format gamified ya atau gamifikasi untuk hal yang serius ya seperti karir. Selain itu kami juga butuh untuk membangun kepercayaan lewat testimoni dan juga bukti dari dampak platform kami. Kemudian opportunities ya, peluang ya ini yaitu ada di faktor eksternal ya yang dapat dimanfaatkan ya, untuk pertumbuhan dari career quest. Ya, contohnya seperti tingginya minat Gen Z ya terhadap platform yang interaktif dan gamified ya. Jadi mahasiswa sekarang biasanya terbiasa belajar lewat game dan aplikasi. Kemudian lonjakan kebutuhan akan soft skill dan karir yang adaptif. Dunia seperti yang kita tahu ya, dunia kerja itu berubahnya cepat sekali ya. Maka Career Quest ini hadir untuk membantu adaptasi tersebut. Kemudian peluang selanjutnya yaitu dukungan kampus dalam digitalisasi career center mereka. Jadi masih banyak kampus yang masih mencari solusi digital ya untuk layanan karir mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian peluang kami juga itu potensi kolaborasi dengan industri HR, pelatihan, dan BUMN. Jadi Career Quest ini bisa menjadi media branding dan rekrutmen baru. Ya. Kemudian untuk di bagian ancaman, ya, faktor eksternal pada Career Quest yang berpotensi menghambat pertumbuhan, ya. Ini ada persaingan dengan platform rekrutmen dan juga adtech yang sudah besar, ya. Jadi di sini kita perlu diferensiasi dan juga positioning yang kuat gitu loh. Makanya kami di sini lebih menyasar ke mahasiswa dan fresh graduate ya. Kemudian ancaman selanjutnya yaitu tantangan dalam menjaga engagement pengguna untuk jangka panjang ya. Jadi semisal jika konten kami tidak diupdate ya, bisa saja pengguna ini jadi cepat bosan seperti itu. Kemudian ancaman selanjutnya yaitu perubahan algoritma media sosial dan juga akses kampus ya. Bisa mempengaruhi jangkauan promosi dan juga distribusi platform. Dan ancaman selanjutnya ya karena kami melakukan ini ya hasil tes psikolog kepribadian ya, maka akan terjadi ancaman seperti kekhawatiran mengenai data privasi dan juga validasi hasil tes ya. Jadi kami harus menjaga kepercayaan pengguna dengan keamanan data. Ya. Dari analisis SWOT ini ya kami melihat bahwa Career Quest ini memiliki potensi yang kuat ya untuk menjawab kebutuhan mahasiswa Gen Z ya atau zaman sekarang ya. Namun kami juga sadar ya pentingnya membangun mitra yang strategis ya serta menjaga kualitas dan juga terus beradaptasi dengan perkembangan tren digital saat ini. Baik, selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Mbak Nahda.
Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait perbandingan kompetitor. Pada slide ini, kami membandingkan career quest dengan tiga pendekatan utama yang sebelumnya itu sudah yang akan eksis dalam ekosistem pengembangan karir mahasiswa. Yang dimana kami ingin menunjukkan bahwa career quest tidak sekedar hadir sebagai job portal atau tempat belajar, tapi sebagai pengalaman eksplorasi karir yang aktif, personal, dan menyenangkan. Bisa dilihat dari tabel berikut, kita lihat Kaliber dan Glints, yaitu mereka sangat kuat dalam job matching dan informasi lowongan, tapi tidak banyak memberi pengalaman reflektif atau personalisasi karir. Selanjutnya itu ada Revoyu dan Zenius Career yang memang memberikan pelatihan teknis dan sertifikasi, tapi biasanya bersifat satu arah seperti kelas biasa. Sementara ada Career Center Kampus yang dimana itu masih banyak yang bergantung pada metode seminar dan bimbingan tatap muka yang belum tentu bisa menjangkau semua mahasiswa secara interaktif dan fleksibel. Nah, disinilah posisi Career Quest itu menjadi pembeda, yang dimana kita hadir dengan simulasi karir berbasis game, fitur challenge yang adiktif, serta refleksi diri lewat tes kepribadian. Yang dimana semua itu dibalut dalam sistem agile learning yang responsif terhadap perkembangan industri dan karakter individu. Jadi, kami bukan hanya memberi solusi belajar karir, tetapi juga mengajak user mengenal diri mereka, bereksperimen, dan beradaptasi secara aktif dengan berbagai skenario dunia kerja yang dimana ya, hal ini menjadi diferensiasi atau perbedaan utama dari kami. Selanjutnya, ada tentang cost breakdown-nya. Yang pertama itu tentang ada biaya awal atau initial setup cost. Jadi untuk desain dan pengembangan aplikasi kami estimasikan sejumlah 50 juta yang dimana kami mengalokasikan dana terbesar di sini karena teknologi adalah inti dari produk kami. Career Quest akan tersedia dalam bentuk website dan aplikasi dengan fitur seperti simulasi karir, tes kepribadian, leaderboard, dan gamifikasi yang semuanya butuh desain dan pengembangan teknis yang kuat. Lalu ada riset konten karir dan psikologi yang kami estimasikan sejumlah 15 juta, yang dimana supaya Career Quest itu tidak hanya fun, tapi juga bernilai dan akurat. Ya, kami perlu merancang konten berdasarkan riset psikologis dan kebutuhan industri, yang dimana maka kami libatkan psikolog karir dan HR expert sejak awal pengembangan. Selanjutnya ada sistem gamifikasi dan analitik yang kami estimasikan sejumlah 10 juta, yang dimana salah satu pembeda Career Quest adalah gamifikasinya. Jadi mahasiswa tidak hanya mengisi tes, tetapi juga menyelesaikan misi karir, dapat badge, dan bersaing dengan teman-teman. Fitur ini butuh sistem sistem khusus yang harus dikembangkan sejak awal. Lalu ada hosting server dan infrastruktur awal yang kami estimasikan sejumlah 5 juta. Ya, kami pastikan platform kami itu cepat diakses, yang dimana kami anggarkan biaya server dan infrastruktur teknis agar performanya tidak mengecewakan pengguna. Lalu ada branding dan promosi awal, yang dimana produk bagus itu tanpa promosi tidak akan dikenal. Karena itu kami juga menyiapkan anggaran untuk branding dan promosi awal, khususnya di media sosial dan kegiatan kampus. Total biaya awal kami estimasikan sebesar 90 juta rupiah, dan ini adalah investasi penting untuk menciptakan platform yang bukan hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan relevan. Kami percaya bahwa dengan pengembangan yang matang sejak awal, Career Quest bisa langsung memberikan pengalaman yang impactful sejak pertama kali diluncurkan. Selanjutnya, ada monthly operational cost atau biaya operasional bulanan, yang dimana komponennya itu ada yang pertama tim pengelola konten dan psikolog yang kami estimasikan sejumlah 7 juta, yang dimana konten yang kami sajikan tidak boleh statis atau membosankan. Karena itu kami punya tim tetap yang bertugas untuk membuat tantangan karir baru dan memandu user dalam memahami potensi mereka dengan pendekatan psikologis.
Lalu ada customer support dan moderator yang kami estimasikan 3 juta. Yang dimana Career Quest itu bukan hanya aplikasi satu arah, tetapi kami ingin membangun komunitas. Nah, moderator dan customer support ini membantu menjaga engagement dan kenyamanan pengguna dalam menjelajah platform. Lalu ada server dan maintenance platform sejumlah 2 juta, yang mana agar user itu tidak frustasi karena aplikasi error atau lama, maka kami anggarkan biaya rutin untuk menjaga kestabilan server dan teknis platform. Lalu ada promosi kampus dan media sosial, yang dimana agar Career Quest itu tetap dikenal dan digunakan oleh mahasiswa baru di tiap semester, kami akan terus aktif di media sosial, yang dimana biaya ini penting untuk menjangkau target pasar secara berkelanjutan. Lalu ada riset dan update fitur atau R&D sejumlah 3 juta, yang dimana dunia kerja itu terus berubah, maka kami juga harus terus berinovasi. Lalu dengan ada R&D ini kami gunakan untuk mengembangkan fitur-fitur baru seperti Pivot Guide, Career Agile, atau micro learning yang baru. Total biaya operasional bulanan kami sekitar 20 juta rupiah, yang dimana biaya ini kami prioritaskan untuk menjaga kualitas konten, menjaga komunitas tetap aktif, serta memperluas jangkauan platform secara digital dan offline. Kami percaya bahwa menjaga hubungan dengan pengguna serta memperbarui fitur dan tetap dekat dengan mahasiswa adalah kunci agar Career Quest tetap relevan dan berkembang di jangka panjang. Oke, untuk kesimpulan pada presentasi kami ini, Career Quest hadir sebagai solusi inovatif atas kegelisahan mahasiswa dan fresh graduate dalam menemukan arah karir mereka di tengah dinamika dunia kerja yang terus berubah. Dengan pendekatan gamifikasi edukatif, tes kepribadian adaptif, dan kolaborasi strategis dengan kampus serta industri, Career Quest tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, tetapi juga membentuk mindset yang gesit dan siap menghadapi tantangan karir masa depan. Kami percaya karir itu bukan hanya tentang mencari kerja, tetapi tentang mengenali diri, terus belajar, dan mampu beradaptasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Wih, keren, keren, keren. Itu tadi fotonya beneran nggak itu? Bukan aja kok Pak, sudah midom. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak? Monggo kalau ada. Masa nggak ada? Banyak loh. Banyak. Oke, kalau nggak ada, saya coba nanya ya. Punten ini. Mungkin di slide-slide agak awal, agak awal. Yang bagian apa namanya problemnya tadi tuh. Nah ini. Nah di sini mungkin bisa diberikan satu narasi lagi ya. Konteksnya itu misalkan data survei yang menunjukkan bahwa misalkan 70% fresh graduate itu masih bingung mengenai arah karirnya, gitu ya. Ya, Nek Pak. saya ya, tadi udah disebutin belum ya? Belum. Hmm. Terus di masalah unique value kayaknya ada tadi, coba lihat ada ya. Ada nggak di unique value yang menyebutkan solusi eh, intinya yang di gamification tadi, coba yang di bisnis canvas. Oke, di value proposition-nya mungkin ini kan gamification ini kan memberikan satu nilai value proposition yang bagus ya. Artinya dia bisa memberikan rekomendasi
karir secara adaptif dan kepribadian ini tantangan besar ini sebetulnya, karena memang saya melihat beberapa kayak tadi disebutkan ada perbandingan tadi juga sudah cukup menarik. Mungkin di SWOT-nya sedikit Mas, yang di weakness. Nah, di weakness di situ ada biaya awal pengembangan yang cukup tinggi ya. Nah, mungkin eh, kalau kita melihat bahwa kalau saya menyarankan mungkin dalam proses pengembangannya di gamification ini eh, kalau konsep ini mungkin lebih dikenal di kampus ya. Kalau yang di mereka-mereka ini kan belum ada ya. Jadi mungkin ini eh, eh, ditambahkan bahwa di weakness-nya ini konsep gamification ini belum dikenal di area career center di kampus begitu. Jadi eh, ini menjadi strength yang ditambahkan sebetulnya, tapi di weakness-nya itu menjadi kelemahan. Oke. Kalau di trade-nya kekhawatiran data privasi ini eh, mungkin disebutkan atau ditambahkan kalau di security governance itu ada eh, ini compliance ya, misalnya dengan satu framework GDPR misalnya. Jadi mereka yang menggunakan ini sudah nggak khawatir lagi. Jadi kekhawatiran data dan validasi tes ini eh, menjadi satu fitur yang sebetulnya bisa mengatasi kaitannya sama satu framework yang compliance yaitu GDPR. Nek saya ya. Hmm, kalau di biaya pengembangan itu tadi MVP ini oke aku ini 90 juta di awal ya. Oke, terus next Mas. Ini monthly cost berarti 20 ditambah berapa tadi? 90, Pak. 90 ya, berarti 110. Iya. Oke, tiap bulan ya. Ya. Atau ini pas waktu bikinnya aja Yang It- 90 bikin awal. di awalnya aja ya. Eh, Terus kalau kita ngelihat berarti ini nanti langganannya berapa tadi? Monthly operational cost. Berarti 110 ditambah 20 lagi ya? Coba di awal Mas, di awal. Dari yang 90 ditambah 20, 110. Next. Oh, habis ya. Ini kaitannya sama ini kan menjadi job portal baru kan ya? Iya, iya, Pak. Cuman Atau kita memasukkan fitur modul baru. Misalnya si Jobstreet suruh langganan ke Career Quest ini atau Career Quest bikin satu job portal sendiri? bikin lebih konsepnya kayak bikin sendiri sih, Pak. Oke. Nah, ini yang belum kelihatan kira-kira target terus biaya langganan dan sebagainya itu belum ada ya berarti ya, belum sampai ke sana ya. Iya, Pak. Kita belum merancang sampai ke misalkan kalau mau langganan itu di request berapa per bulannya, kita belum masuk ke situ sih, Pak. Ya, karena rata-rata yang tadi job 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 street macam-macam mungkin saya nggak tahu ya, ada yang mungkin berbayar, ada yang gratis gitu. Tapi kan rata-rata kita at least
mungkin nanti bisa dibedakan ya. Kalau versi gratis cuma dapat ini harga free begitu, terus nanti ada yang 10.000 dengan dapat tadi ya gamification dan mungkin konten ini ya, ada tim eh, pengelola konten dan ada apa ya, eh, apa jenenge layanannya yang terbaru ini gitu, gamification sama apa tadi satu lagi. Tim sosmed gitu, Pak. Ah iya, terus langganannya piro gitu. Nah, targetnya berapa ini sama seperti yang laundry kemarin sebetulnya gitu. Terus nanti ketika ini nanti kira-kira BEP-nya berapa lama. Jadi kurang sedikit lagi sehingga ini kalau misalnya nanti dapat investor dan benar-benar dikembangkan, ini akan menjadi hal yang menarik nih. Gitu. Saran saya sih itu. Baik, Yang, Pak. yang lain ada nggak? Teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, thank you untuk kelompok 7 ya. Terima Terima kasih. kasih juga, Pak, atas sarannya. Ya, oke. Mas Toto, silakan Mas Toto. Ada Mas Toto ini masih mute. Kelompok 4, siap? Oh, malah hilang kelompok 4. Ada Pak kelompok 4. Ya wes. Kelompok 4 dulu karena Mas Toto nggak nyaut nih. Silakan kelompok 4 duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ide bisnis dari diskusi yang telah kami kerjakan sebelumnya. Jadi di sini ada Flowmori, yaitu flower memory, tagline-nya lebih dari bunga abadi dalam cerita. Sebelum masuk ke presentasi, ada teman-teman kelompok saya, yaitu Mbak Lisa, Mas Mufid, saya sendiri Putri, Mas Wildani, sama Mas Oki. Masuk ke latar belakang kenapa ada Flowmori atau Flower Memory. Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan masyarakat akan cara-cara baru dan kreatif dalam menyampaikan perasaan semakin meningkat. Salah satu tren yang terus berkembang adalah pemberian buket sebagai simbol kasih sayang, apresiasi atau perasaan yang spesial. Namun, seiring waktu, bentuk buket konvensional mulai dianggap kurang personal dan tidak cukup mempresentasikan emosi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, inovasi dalam industri buket menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan konsumen modern. Bisnis buket digital dengan fitur QR Code menampilkan album memori hadir sebagai solusi kreatif dan personal dalam menyampaikan pesan. Melalui integrasi teknologi, buket tidak hanya menjadi media visual yang indah, tetapi juga sarana interaktif yang menyimpan kenangan dalam bentuk foto, video, atau catatan digital. Ketika QR Code dipindai oleh penerima, mereka akan diarahkan ke halaman khusus berisi album digital yang dikurasi secara personal oleh customer kita atau sang pemberi buket. Konsep ini menggabungkan nilai estetika dan sentimen
emosional dalam satu produk. Hal ini memberikan nilai tambah dibandingkan buket biasa karena mampu menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam dan tak terlupakan bagi penerima buket. Selain itu, personalisasi ini membuat setiap buket menjadi unik dan memiliki ceritanya tersendiri. Dengan meningkatnya tren pemberian hadiah yang bermakna dan personal, serta tingginya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, bisnis ini memiliki potensi pasar khusus di kalangan anak muda dan pasangan muda. Melalui inovasi ini, bisnis buket digital tidak hanya menjual bunga, tetapi juga menghadirkan kenangan yang dapat dikenang sepanjang masa. Selanjutnya, masuk ke bisnis model kanvas Lomori yang akan disampaikan oleh Kak Alisa. Baik, Honor Mbak Alisa. ya, Oh iya Mbak. ya baik. Terima kasih, Putri. Di sini ada customer segment di mana individu merupakan pasar utama. Eh, Pertama ini target utama kami adalah anak muda dan pasangan muda di range usia 18 sampai 35 tahun. Dan mereka adalah generasi yang melek teknologi, aktif di media sosial, dan sangat ekspresif. Dan mereka ini sangat senang menunjukkan perhatian secara kreatif, terutama dalam hubungan seperti pacaran atau pernikahan gitu ya, semacam itu. Segmen ini sangat potensial karena mereka cenderung merayakan setiap momen kecil maupun besar dalam hidup mereka. Selain itu, kami juga menyasar perorangan yang ingin merayakan momen spesial seperti ulang tahun, anniversary, kelulusan, Valentine, Hari Ibu, atau bahkan sekedar hanya ingin mengucapkan terima kasih atau selamat dengan cara yang unik dan bermakna. Lalu yang kedua ini keluarga. Segmentasi berikutnya ini adalah keluarga yang ingin merayakan kebersamaan. Yang misalnya itu ulang tahun orang tua, perayaan prestasi anak, atau acara keluarga yang lainnya. Produk kami bisa menjadi simbol kasih sayang dalam lingkungan keluarga yang hangat dan personal. Lalu yang ketiga, korporat atau pasar standar. Kami juga melihat potensi dari perusahaan atau korporasi yang ingin memberikan hadiah apresiasi seperti untuk karyawan berprestasi, untuk klien penting, atau sebagai bentuk penghargaan kepada mitra bisnis. Nah, segmen ini membutuhkan produk yang personal namun tetap profesional yang bisa membangun loyalitas dan hubungan baik dalam dunia kerja. Selanjutnya, nah, value proposition. Mbak suaramu mendengung-mendengung tuh Mbak. Iya, kedengeran nggak, Ah, Pak? Nah, jauh ya, Pak? ya mungkin ya. Nah, proposisi nilai atau value proposition. Nah, ini yang pertama hadiah yang personal dan penuh emosi. Kami menawarkan lebih dari sekadar buket bunga. Produk kami ini adalah hadiah yang bercerita atau menghadirkan album digital berisi foto, video, musik, dan tulisan yang dikurasi khusus. Setiap hadiah menjadi kenangan abadi, bukan hanya hiasan sesaat. Lalu pengalaman yang interaktif dan unik. Kita bisa bayangkan momen saat penerimaan membuka hadiah gitu. Mereka tidak hanya melihat bunga, tapi juga menemukan QR code yang saat dipindai akan membuka kejutan. Sebuah album digital personal yang menyentuh hati. Nah, ini tuh bisa menjadi pengalaman unboxing 2 lapis ya, fisik dan digital, yang meninggalkan kesan mendalam. Lalu
kenangan yang tahan lama. Bunga bisa layu dalam hitungan hari, tapi kenangan digital ini bisa bertahan selamanya. Album ini bisa diakses kapan saja, dari mana saja, bahkan bertahun-tahun kemudian. Gitu. Ini adalah bentuk hadiah yang tak lekang oleh waktu. Lalu estetika bertemu teknologi. Kami memadukan keindahan visual buket bunga dengan inovasi digital, mewakili gaya hidup modern yang mengutamakan emosi dan teknologi dalam satu paket. Nah, ini cocok untuk generasi yang menghargai desain dan makna sekaligus. Lalu, kustomisasi yang mudah. Nah, melalui platform kami, pemberi hadiah bisa dengan mudah mengunggah foto dan video, menambahkan pesan suara atau tulisan, memilih desain dan musik. Nah, semua proses ini dirancang intuitif dan cepat, sehingga siapapun bisa membuat hadiah yang personal dengan mudah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yildani. Baik, terima kasih Mbak Alicia. Suara saya kedengaran jelas ya? Takutnya dengung juga ini. Enggak, jelas. Aman ya Pak? Oke, baik. Selanjutnya ini terkait dengan channel atau saluran distribusi di mana produk kami yaitu Flowmori akan dijual dan dikenalkan ke target pasar. Nah, di sini yang pertama ada saluran digital sebagai saluran utama karena Flowmori ini adalah produk digital. Ya, jadi buket dengan album digital. Maka pendekatannya fokus ke saluran digital. Nah, yang pertama di sini ada website e-commerce. Tadi sudah dijelaskan terkait customisasi. Nah, customisasi ini dilakukan di platform kami di website e-commerce. Jadi untuk memilih desain, mengunggah foto, video, kemudian termasuk pembayaran semua dilakukan di dalam satu platform ini di website e-commerce kami. Itu saluran yang pertama. Kemudian saluran yang kedua di sini ada media sosial. Yang paling dominan di sini kenapa Instagram, TikTok, Facebook ya? Karena memang mungkin saya nggak tahu ya di sini mostly dari kita ya paling tidak media sosial ini ya ada di HP-nya gitu ya. Anak zaman sekarang media sosial ini bisa menjadi saluran distribusi dari penjualan kami gitu ya. Kemudian di sini ya yang ketiga ada iklan digital ya, Google Ads, Meta Ads. Nah ini untuk audiens dengan mungkin dengan usia tertentu atau minat tertentu. Biasanya kalau kita cari sesuatu di Google atau ketik sesuatu gitu ya, kemudian kita buka YouTube atau buka platform lain yang terhubung dengan Google Ads, itu tiba-tiba langsung disuguhkan dengan yang mau kita cari, padahal kita nggak nyari gitu ya. Nah itu kita manfaatkan iklan digital dari Google Ads dan Meta Ads ya. Kemudian yang keempat ada kemitraan di sekolah-sekolah, komunitas. Ini biasanya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, komunitas untuk momen-momen seperti contoh ada wisuda, ada event di sekolah-sekolah. Nah itu mereka bisa langsung direct order gitu ya ke kami dengan melalui kerjasama itu. Kemudian saluran berikutnya ada di wedding dan event organizer. Ini juga mungkin Flowmori ya bisa salah satunya menjadi souvenir hadiah, souvenir pernikahan, hadiah untuk tamu. Ini bisa
menjadi channel kita juga. Kemudian ada influencer dan content creator. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan medsos ya. Jadi kalau kayak TikTok Live kita butuh influencer, nah kita bisa pakai, atau misalkan di YouTube gitu ya, content creator. Nah, ini kita bisa kolaborasi dengan mereka. Kemudian saluran berikutnya ini yang fisikal ya. Saluran fisik sebagai saluran pendukung, biasanya lewat event-event, lewat bazar, lewat booth-booth. Nah, ini kita ada juga ya di saluran ini. Kemudian next, Mbak. Iya. Yang berikutnya di sini ada customer relationship atau hubungan dengan customer ya. Dimana ini menjelaskan bagaimana Flowmori ini, bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang pertama self service ya, jadi dengan cara memberikan kebebasan ke customer atau pelanggan supaya mereka bisa punya akses ke platform. Mereka mau pilih desain sendiri, mau mungkin kasih foto atau video, nah itu bisa disesuaikan ya dengan kebutuhannya mereka. Kemudian kami juga menyediakan personal assistant. Ya, di sini bantuan langsung kalau misalkan usernya kebingungan ya, customernya kebingungan. Jadi kita menyediakan komunikasi lewat WhatsApp atau lewat live chat di platform. Nah, itu bisa menggunakan bantuan dari sana. Kemudian dari komunitas, di sini komunitasnya di kami juga cukup luas ya, tersedia. Jadi kalau misalkan mau bagiin buket digitalnya di medsos misalnya, itu bisa menggunakan tag Flowmori gitu ya. Nah, itu bisa nanti langsung terhubung dengan komunitas. Kemudian layanan purna jual atau after sales setelah penjualan gitu ya. Salah satu inovasi yang menarik di sini, Flowmori sendiri itu akan mengirimkan notifikasi ke pemberi buketnya. Jadi yang beli buket sebagai pemberi terus ngasih ke orang yang mau dikasih gitu ya. Nah, ketika penerima itu membuka buket digitalnya, orang yang memberikan itu dia dapat notif ya, jadi tahu kalau buketnya itu dibuka. Ya, itu dimungkinkan ya, karena ini buket digital gitu. Mungkin untuk customer relationship seperti itu. Selanjutnya dibantu Mas Muhid ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Mungkin selanjutnya ada revenue stream atau arus pendapatan. Yang pertama ada penjualan produk utama. Kita menjual paket buket digital. Dalam satu paket itu udah include bunga atau hadiah fisik, QR code, sama hosting album digital yang bisa diakses misal selama 1 tahun. Yang kedua ada layanan tiered atau paket lanjutan. Kita juga kasih pilihan ke pelanggan. Yang pertama ada paket basic. Ini standar penyimpanan dan masa tayang album digitalnya cukup untuk kebutuhan umum. Yang kedua ada paket premium. Yang ini lebih lengkap, penyimpanan lebih besar, durasi lebih lama, bahkan bisa selamanya. Ada musik latar dan desain album eksklusif. Yang ketiga ada penjualan add-on.
kita juga menawarkan produk pelengkap seperti coklat premium, boneka, vas bunga, atau kartu ucapan fisik dengan desain eksklusif. Selanjutnya ada paket korporat, penawaran harga khusus untuk pemesanan dalam jumlah besar dengan kostumisasi logo perusahaan. Next, Mbak. Yang selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Ada beberapa aktivitas penting yang jadi tulang punggung bisnis ini. Yang pertama ada desain dan produksi, yaitu merangkai buket bunga atau buket non-bunga seperti snack atau uang, sesuai pesanan dan standar kualitas. Yang kedua ada pengembangan dan pemeliharaan teknologi, yaitu mengelola dan memperbarui website e-commerce serta platform untuk membuat, menyimpan, dan menampilkan album memori digital. Yang ketiga ada pemasaran dan penjualan, yaitu membuat konten promosi, mengelola kampanye iklan digital, dan mengelola media sosial. Selanjutnya ada operasional dan logistik, yaitu memproses pesanan, mengemas produk dengan aman, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Yang kelima ada layanan pelanggan. Mena- m- Kita juga siap bantu jawab pertanyaan, terima request khusus, dan tanggapi masukan biar pengalaman pelanggan makin positif. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Oki. Terima kasih. Iya. Untuk selanjutnya itu ada key resource, platform teknologi paling kritis, seperti website e-commerce yang terintegrasi dengan sistem pembayaran, dan juga software atau sistem untuk menghasilkan QR unik dan platform web hosting, album digital yang aman dan andal. Dan juga ada sumber daya manusia, yaitu seperti perangkai bunga yang kreatif dan terampil. Dan juga ada tim IT, developer untuk mengelola platform, dan juga tim pemasaran digital dan admin media sosial, staf pelayanan, pelanggan, dan admin operasional, dan juga terakhir itu kurir internal dan mitra. Untuk fisik, workshop atau studio untuk merangkai buket dan bahan baku bunga segar seperti kertas, pembungkus, dan pita, dan lain-lain. Dan juga ada perangkat komputer dan printer untuk mencetak QR code. Untuk kayak partnership-nya, yaitu ada pemasok, supplier, seperti petani atau distributor bunga segar untuk mendapatkan pasokan berkualitas, dan pemasok bahan baku lainnya seperti kertas, pita, snack, dan boneka. Dan juga percetakan untuk material promosi dan percetakan QR code berkualitas tinggi. Nah, untuk mitra teknologi, yaitu penyedia layanan hosting server, penyedia payment gateway, agensi pengembangan web, mitra logistik, jasa pengiriman pihak ketiga seperti Gojek, Grab, Lalamove, dan lain-lain. Untuk pengiriman yang cepat, andal terutama di kota-kota besar. Untuk mitra pemasaran, di situ ada influencer, wedding organizer, event planner, dan komunitas lokal. Slide selanjutnya. Maaf Mbak Putri, slide selanjutnya Mbak. Ambil Kak. Sudah masuk ke selanjutnya ini, yang ke struktur.
Sudah tampil. Mungkin Mas Oki jaringannya bermasalah. Saya lanjutin aja untuk cost struktur. Di sini ada cost struktur biaya tetap atau fixed cost, ada gaji karyawan inti, meliputi tim manajemen, IT dan marketing, terus ada biaya sewa workshop atau kantor, biaya langganan software, domain, hosting, dan platform digital, lalu biaya utilitas seperti listrik, internet, dan kawan-kawannya, lalu biaya variabel atau variabel cost, ada pembelian bahan baku per buket, ada pengemasan, kotak bubble wrap, terus ada biaya pengiriman, ada biaya pemasaran atau iklan, per kampanye, dan ada biaya transaksi atau MDR dari payment gateway. Sekiranya ini aja sampai sini BMC dari Flomori. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Ya, oke. Ini sama yang dikirim email beda ya? Itu iya Pak, kita sebenarnya sama belakang-belakangnya. Cuman ini tahun baruan gitu Pak, karena sebelumnya kita belum ada ide bisnisnya. Oh, coba nanti yang ini dikirim ya. Iya Pak. Pantes aku tadi mau mau interupsi kok berbeda, bingung. Oke, balik ke depan, Mbak. Halaman 1 kali ya. Mulai dari halaman 1. Oke, lebih dari bunga abadi dalam ceria. Oke, next. Oke, next. Ini nih sebetulnya layanan apa? Dodolan buket Pak. Online. Offline, jadi ada fisiknya. Cuman dia ada scan QR buat tampilin foto video gitu. Tapi nampilin foto videonya dari website kita gitu. Oh, misalkan saya mau beli di tempatnya sampean dalam bentuk fisik bunga, tapi di situ Ada bonusnya, oh bonusnya foto. foto digital sama video digital itu. Kayak Nah, foto itu sama foto video siapa yang bikin? itu by request, misalnya dia udah video punya sendiri, ya tinggal masukin. Kalau minta editin ya ada tambahan jasa edit gitu. Oh, oke. Ini unik tapi rada angel gitu jualan nih. Iya Pak, emang. Eh, yang sejenis ada nggak? Belum tahu deh Pak. Cuman adanya ini kemarin dari Bogor, Dolipop, tapi dia khusus AR. Jadi cuma scan terus ada AR-nya gitu. Jadi bukletnya dalam bentuk augmented reality gitu. Ya, Hmm, iya, iya, iya. Eh, eh, idenya menarik tapi kayaknya bukannya sulit dieksekusi ya, tapi eh, penerapan ke pasarnya pelan-pelan. ya kalau saya kebiasaannya mungkin bukan buklet begini ya, tapi mungkin karangan bunga lah misalnya begitu. Tapi kan itemnya bisa ditambah dengan model begini ya.
saya itu kebiasaan kalau misalnya ada rekan kerja, rekan bisnis atau mungkin teman-teman saya yang mungkin menikah atau staf saya nikah dan sebagainya, misalnya di daerah tertentu, saya pasti akan browsing begitu di daerah tersebut, terus mengirimkan alamat dan sebagainya dan seterusnya. Nah, eh, ini rencananya mau offline-nya di mana gitu. Tapi artinya begini loh, mungkin konsepnya hampir mirip sama kemarin punyanya Mas Romi dan kawan-kawan. Sebetulnya akan lebih menarik kalau ini saran sih ya, menghubungkan toko bunga yang mungkin dekat dengan area tertentu gitu. Karena saya ini pribadi saya fakta saya selalu mencari toko bunga di daerah tertentu yang sesuai dengan kondisi kondangannya begitu ya. Kemudian saya mencari dan lain hal gitu. Nah, artinya mungkin bisa di-comply ke sana gitu. Jadi offline-nya nggak hanya di Flowmori tok gitu, tapi kalau kita menggunakan Flowmori, kita bisa integrate dengan beberapa toko bunga yang ada tanpa harus bingung gitu ya. Artinya eh, misalkan daerah Temanggung begitu, daerah tertentu gitu. Nah, artinya kalau kemudian saya bisa melalui online juga di sana begitu, dan mungkin pesennya di sana, tapi QR-nya mungkin dari sini. Itu em, maksudnya opportunity-nya akan lebih dapat gitu. Nah, ini Flowmori ini rencananya mau Ya, di mana? Daerah Depok tok gitu atau daerah mana? ya daerah kota besar dulu sih, Pak. Oke. Tadi biaya-biayanya belum muncul ya. Iya, Berapa ini biayanya? sebentar, Pak. Ini dia asumsi dasar sebagai fondasi perhitungan. Wah, mahal juga ya, buket ukuran sedang. Isinya iso coklat macam-macam ya. Iya, Kalau isinya Bitcoin gimana ini? Bisa nggak? tinggal scan MetaMask-nya. Ya, oke. Oke, story oke, macam-macam. Ya, ini sebetulnya eh, saya mengapresiasi karena cukup rumit sebetulnya dan eh, akan sulit di Iya, akan sulit dieksekusi gitu. Tapi berani iya, mengangkat, tapi ini berani mencoba gitu. Karena memang saya meyakini kayaknya belum ada dah gitu. iya, eh hmm, oke, saya eh, apa namanya belum belum bisa cerita banyak ini karena memang iya, kompetitornya belum ada dan saya belum bisa membayangkan gitu. Jadi misalkan saya beli Flowmori misalkan oke lah di satu outlet tertentu misalnya saya daerah Depok begitu Mbak ya. Berarti kan ini kalau offline berarti hanya di tempatnya sampean tok atau sing iso sebetulnya. eh, eh, Nah, belum kalau saya misalkan dari Kalimantan mau pesen ke Depok, gimana caranya? dikirim, kalau enggak itu apa namanya kayak Pak Agung yang tadi bilang itu juga bisa kita adopsi sarannya yang jadi macam kayak trade bunga kan apa namanya kerjasama sama semua semua toko bunga gitu terus tapi pakai brandnya Flomori gitu. Ya, harusnya begitu. Jadi kalau kalau hanya di Depok aja, artinya kalau mungkin makanan oke lah ya. Itu misalnya eh, apa namanya, i- apalagi yang tidak buka cabang gitu ya. Ini akan Mhm. menyulitkan sekali. Padahal pengen banget tuh kalau makanan, misalnya saya pengen bakso gitu ya. Kalau di Lampung mungkin ada bakso Sony, nggak ada lawan itu. Jadi kalau pengen, saya harus ke Lampung. Nah, ini juga sama dengan perbungaan ini. Ini kan sebetulnya opsi-opsi misalnya untuk wisuda, untuk yang orang terkasih, tadi Valentine macam-macam, ataupun hari-hari penting lainnya begitu. On memorian ketika itu diinkludkan dalam satu platform, menurutku
akan lebih baik kalau dia bisa diintegrasikan dengan seluruh floris di Indonesia. Jadi tidak hanya masalah buklet ya, gitu, tapi lebih banyak gitu. Karena yang paling sering adalah mungkin untuk yang ucapan begitu ya. Tapi yang tidak kalah penting justru pendekatan di daerah-daerah kampus yang biasanya kalau dia setelah menyelesaikan seminar hasilnya atau ujian skripsinya biasanya kan tuh ada tuh rame itu. Nah, cuma kalau di Depok toh ya repot nih gitu. Maka ini saran saya sih mungkin eskalasinya lebih ke arah sana. Jadi sebenarnya Flomori ini mungkin menggait beberapa konteksnya di POV-nya dirubah sedikit. Jadi dia lebih ke masalah bagaimana menggandeng seluruh floris di Indonesia dengan berbagai konteks ya, entah itu papan selamat atau mungkin floris atau mungkin yang lain dan seterusnya dengan berbagai ukuran. Biasanya sih kita biasanya nyari alamat ya, nyari alamat. Alamat terdekat kan Pak? Ya, jadi tujuannya ke sana. Jadi pesannya langsung ke sana gitu. Jadi kayak kita Gojek terus dapet gitu ya. Itu keren tuh, akan lebih oke tuh. Iya, web search. Ya, tapi memang validasi ya, validasi artinya apakah memang toko bunganya masih buka atau enggak dan sebagainya. Gitu. Iya. Tapi kalau itu juga agak sulit juga mencarikan Pak. Lah ya itu dari saya sih masukannya Mbak. Iya. Kawan. Tak pikir tadi modelnya kayak tempatnya Mas Hisham di awal itu dia jualan foto yang dikirim begitu. Tapi ini lebih ekstrim lagi nih, bunga. Tapi tidak hanya bunga tapi ada foto, ada video yang sebetulnya yang sebetulnya itu kirim WA pun jadi gitu. Iya. Yang penting transferan ya, Pak. Gitu. Yang lain mungkin ada pertanyaan dari saya cukup, Mbak. Iya, Pak. Ada pertanyaan teman-teman? Jika tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Agung atas saran dan ide tambahannya. Ya, mudah-mudahan bisa diskusi ya. Amin. Pelan-pelan dulu Pak Agung. Yang satu belum beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Ya Pak. Ya Mas Toto ada? Ada Pak. Silakan Mas. Pak. Izin share screen ya Pak. Ini sambil nunggu Mas Toto. Mas Toto dulu aja lah. Bisnis usaha cireng crispy, oke. Iya Pak. Sudah terlihat ya Pak? Ya. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin mempresentasikan ide bisnis jualan saya, bisnis usaha cireng crispy. Oke, nama saya Toto Wahyudi. Ini untuk NIM-nya 132.341. Oke, untuk latar belakangnya, cireng itu singkatan dari aci digoreng, merupakan jajanan khas Sunda yang telah lama dikenal dan digemari masyarakat Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan cemilan yang praktis, higienis, dan memiliki cita rasa yang variatif semakin meningkat. Melihat peluang tersebut, saya ingin menghadirkan inovasi dalam bentuk cireng crispy dengan berbagai varian rasa dan isian menarik seperti ayam suwir, keju, dan sosis yang tidak hanya enak tetapi juga memenuhi standar kebersihan dan kualitas yang baik.
Usaha ini bertujuan untuk melestarikan kuliner tradisional dengan sentuhan modern, menjadikannya lebih relevan dan diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dengan kemasan yang menarik dan strategi pemasaran yang tepat, saya optimis cireng crispy ini dapat bersaing di pasar kuliner dan menjadi pilihan utama bagi pecinta cemilan Indonesia. Oke, untuk ide usaha sendiri, usaha cireng crispy ini berawal dari tingginya minat masyarakat sekitar saya terhadap cemilan gurih dan praktis berdasarkan pengamatan dan obrolan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal dan kerja saya. Dengan modal kecil, bahan baku mudah didapat, dan proses produksi yang sederhana, usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan secara bertahap, mulai dari penjualan rumahan, titip di warung atau kantin, hingga promosi melalui media sosial dan marketplace lokal. Peluang pasarnya, permintaan yang meningkat di lingkungan keluarga dan teman kerja, lalu produksi sehat dan praktis, model penjualan fleksibel, modal awal ringan dan margin menarik, potensi inovasi produk. Untuk proposisi nilainya, cireng enak, hangat dan renyah, variasi rasa beraneka dari original, keju, pedas, isi ayam, kornet, dan lain-lain. Lalu harganya ekonomis, terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa. Kebersihan terjaga dan bahan halal, mudah dibawa dan cocok untuk cemilan instan. Dari segmen pelanggan, ada target pelanggan di sini yaitu pelajar atau mahasiswa yang notabene suka cemilan murah, gurih, praktis. Lalu ada pekerja kantoran yang suka makanan cepat saji dan praktis untuk pagi dan siang. Lalu juga ada masyarakat umum. Untuk persaingannya, pedagang cireng kaki lima dikarenakan harganya murah, kualitas dan kemasannya sederhana. Produk frozen, brand besar, karena kualitas baik tapi harga lebih cenderung mahal. UMKM lokal, karena variatif, banyak inovasi, rasa dan kemasannya unik. Produk dan akses layanan. Produk utamanya di sini cireng original, isi keju, ayam, pedas, sosis, kornet dan lain-lain. Cireng frozen untuk konsumsi di rumah. Lalu akses layanannya, penjualan online, media sosial, kerjasama dengan warung, kantin, juga kafe. Pemesanan dalam jumlah besar, contohnya catering. Gerobak kaki lima di lokasi yang mungkin strategis. Strategi pemasaran di sini ada promosi digital, Instagram, contohnya Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Lalu juga event dan bazar, mengikuti partisipasi dalam acara kuliner lokal. Lalu ada kolaborasi dari influencer kuliner untuk brand awareness itu kalau ada. Rencana operasional, saluran usaha, produksi dari rumah dengan distribusi online dan GoFood, kerjasama dengan GoFood atau GrabFood dan lain-lain. Bisa juga pesanan lewat WA. Sumber daya manusianya di sini ada pemilik usaha itu sendiri, pengelola utama, lalu ada koki produksi, ada admin pemasaran atau kurir atau pengiriman. Nah, di sini ada perhitungan estimasi modal atau biaya. Estimasi modal awal di sini ada contohnya satu, bahan baku. Ini estimasi asumsi untuk 1 minggu itu 2 juta. Lalu ada peralatan produksi kurang lebihnya 3 juta. Ada kemasan dan brandingnya 1.500.000. Ada biaya pemasaran 1.500.000 dan juga ada operasional awal itu untuk kas 2 juta. Di sebelahnya ada estimasi biaya produksi untuk 1 minggu. Itu ada seperti tepung tapioka yang 25 kilo kali 12.000 itu 300.000. Lalu ada bawang putih dan bawang,
kurang lebihnya 5 kilo itu 85.000. Ada minyak goreng 10 liter kali 20 itu 200.000. Lalu ada daging ayam 10 ekor 35.000 per ekor, harganya 350.000. Lalu ada keju mozzarella yang 2 kilonya 110.000. Lalu ada keju jedar parut 2 kilonya 75.000, jadi totalnya 150.000. Ada sosis premium 2 packnya per bungkusan 125.000 kali 2 250.000. Lalu ada kornet kaleng ukuran besar 45.000 kali 3 135.000. Lalu ada kornet kaleng sedang 4 25.000, totalnya 100.000. Lalu ada cabai 5 kilo dan bumbu, totalnya kurang lebih 180.000. Lalu ada isi gas LPG 25, isinya doang isi gas LPG 25.000 dikali 2 50.000. Lalu di sini ada perincian untuk peralatan produksi, kurang lebih harganya 3 juta. Dari wajan besar yang 400.000, terus kompor gas 2 tunggu kurang lebih 350.000. Lalu ada tabung gas LPG sendiri 200.000 tanpa isi, penjepit gorengan 100.000, baskom plastik 3 buah dikali 3 50.000 sama dengan 150.000. Lalu ada ember atau tempat untuk mengadon kurang lebih 50.000. Ada timbangan digital 150.000. Lalu ada blender atau ulukan listrik 250.000. Ada meja stainless alas untuk kerja sederhana kurang lebih 300.000-an. Etalase kaca yang kecil atau rak untuk display kurang lebih 500.000-an. Peralatan kemasan siler plastik 250.000. Alat parut manual atau listrik 150.000. Serbet kain lap, sarung tangan 50.000. Toples dan kontainer bahan kering 100.000. Total estimasinya 3 juta. Lalu di sini ada perincian untuk kemasan. Ini nominal harganya kurang lebih semuanya. Jadi dari kemasan dan brandingnya, desain logo dan label produk itu ada sekitar 200.000. Ada cetak stiker, label 1000 piece 250.000. Lalu ada plastik stand pouch transparan 500.000, alat press plastik 250.000. Lalu kemasan kardus kecil atau kodian itu ada di nominal 100.000. Biaya cetak brosur atau selebaran promosi itu ada di 200.000. Untuk total estimasinya ada di 1.500.000. Nah, biaya pemasaran di sini ada perincian biaya pemasaran kurang lebih seperti untuk pengiklan di Instagram, Facebook Ads, target lokal kurang lebih 400.000-an. Lalu iklan Shopee, Tokopedia, Ads jika jualan online juga estimasinya 200.000-an. Foto produk profesional atau studio mini kurang lebih 400.000. Cetak spanduk, banner, promosi 1-2 unit itu kurang lebih 150.000. Sampling produk atau tester gratis 100 piece per orang 100 untuk per orang 3.000, jadi totalnya 300.000. Biaya admin atau kuota internet untuk promosi 50.000. Jadi untuk biaya pemasaran sendiri estimasinya kurang lebih 1.500.000. Nah, di sini ada perhitungan estimasi harga jual. Untuk harga satuannya Rp3.000, harga jualnya per bungkus itu isi 10, harganya Rp30.000. Satu bungkus sama dengan 10 cireng. Untuk estimasi keuntungannya, estimasi keuntungan 1 hari targetnya 20 bungkus. Bila terpenuhi 20 bungkus kali 30.000 sama dengan 600.000. Estimasi keuntungan per minggunya 600.000 dikali 6 sama dengan 3.600.000. Untuk estimasi keuntungan bulanannya 600 dikali 26 sama dengan 15 juta. Keuntungan 15 juta itu keuntungan kotor.
Terus untuk estimasi potongannya, di sini ada bahan baku yang asumsi per minggu itu yang 1 minggunya 2 juta, itu kalau dikali 4 minggu kurang lebihnya itu 8 juta. Lalu ada lagi untuk kemasan. Di sini plastik standnya yang harus beli lagi. Lalu ada kemasan kardus, itu kurang lebihnya 600.000 rupiah. Lalu untuk penggajian karyawan kurang lebihnya 2 juta. Jadi total potongannya 10.600.000 rupiah. Lalu estimasi keuntungan kotornya itu 15 juta, potongannya 10.600.000. Jadi sisa keuntungan bersihnya kurang lebih bila target terpenuhi itu 4.400.000 itu per bulan. Nah, untuk penutup kesimpulannya, Cireng Crispy memiliki potensi dalam industri makanan ringan melalui inovasi rasa dan pemasaran digital, menargetkan pelajar, pekerja, dan masyarakat umum. Memiliki modal awal kecil dengan potensi keuntungan yang menjanjikan. Ya, cukup sekian dan terima kasih Pak dari presentasi saya. Oke Mas, makasih. Aku bingung ya dikasih cireng. Harusnya ada sedikit sentuhan IT-nya ini. Ini kayak pisang kemarin sebetulnya, mirip pisang kemarin. Oh iya Pak, kurang lebihnya. Mas, saya mau nanya yang tadi perhitungan di awal Mas, yang awal, perhitungan yang awal. Oke. Modal ini. Ya, sebelum ke sini nggak apa-apa ini. Sebelum ke sini saya punya pertanyaan, apa bedanya cirengmu sama cireng orang lain? Mungkin dari isian kali ya Pak. Jadi saya ingin memberikan terobosan gitu. Yang awalnya itu dari daging-dagingan, nanti itu kayak ada keju gitu kan. Kalau di lingkungan saya sih belum ada gitu Pak. Kayak cireng yang luarnya itu crispy kriuk-kriuk tapi dalamnya itu lumer gitu Pak, dari isian keju atau isian kornet atau daging ayam sendiri seperti itu Pak. Bahan baku segitu itu berapa kilo Mas? Ini sih untuk perhitungan 300 piece Pak. 300 piece. 300 piece betul. Ini untuk 300 piece betul. Oke. Tapi estimasi seminggu kalau itu pun itunya habis. Ya, aku mencoba menyelami dulu ini. Ilmu baru. Tapi artinya sebetulnya kalau cireng ini kan, ini kalau versi saya ya, yang pernah makan cireng, sebetulnya yang enak itu ya micinnya. Nah, begini ya, kebetulan pertanyaanku ini pakai atau enggak begitu, karena saya melihat bahan-bahannya ini premium semua ini. Ya Pak, jadi kebetulan ini didasari dari pengalaman ya Pak. Jadi ini tuh ide istri nih Pak ceritanya, karena dia itu dulu itu suka bikin cireng isi gitu Pak di sekolahnya. Seperti Jago itu. Ya. Betul. Jadi dari lingkungan rumah itu juga kalau misalnya ada yang mau arisan gitu Pak, itu suka mesen Pak. Gitu. Ya. Oke. Seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya. Dia ini akan berdiri sendiri atau dicampur, Mas? Ada. Ini saya ngebayangin kalau keju campur mozzarella atau keju dicampur dalam satu, misalnya ada kornet, ada macam-macam, sosis, keju, macam-macam, itu akan dijadikan satu item atau sendiri-sendiri? Gitu. Oh, sendiri-sendiri Pak. Ya, wes. Karena kalau dicampur saya nggak bisa bayar. Iya, sendiri-sendiri Pak, sendiri-sendiri. Jadi ini estimasi aja dari produknya. Mau kemungkinan kalau misalnya ada terobosan baru, mungkin akan dicoba juga
isiannya. Terus ini kalau per hari targetnya berapa? Untuk per hari itu, nah target itu per hari itu 20 bungkus Pak. Per bungkus isi piro? Per bungkus isinya 10. Oh, oke. Untuk tekstur apa namanya? Untuk olahnya itu nggak terlalu besar sih Pak. Jadi karena ada isiannya yang berupa daging dan ayam-ayam itu. Oke, berarti harga per piecesnya 30.000 ya? Untuk per piecesnya itu 3.000-an Pak. Oh, 3.000 per bungkus Betul, berarti 30.000. betul. Oh, oke, targetnya 20 bungkus. Itu untuk target. Ya, Jadi oke. bila terpenuhi seperti itu. Jadi perhitungan sih. Berarti kalau per bungkusnya 10, 20 bungkus berarti 200 ya? Gimana Pak? Tadi kan sebungkusnya 10. Ya, Berarti kalau 20 bungkus 200 dong. 20 bungkus betul. Hah? Ya, tapi kan per bijinya 3.000 Pak. Iya, enggak, maksudku gini. Ini kan tadi di awal kan untuk kurang lebih 300 pieces. Ya, Nah, berarti enggak kalau seminggu enggak mungkin loh, Mas. seminggu yang ini ya Pak. Perhitungan ini ya. Iya. Oh iya. Kecolongan gue. Ya, artinya sebetulnya nggak nyampe seminggu. Kalau misalnya target 20, mungkin 2 hari lah, gitu. Itu selesai. Gitu ya. Iya betul Pak. Kemungkinan 2 hari betul. Gitu, Mas. Nah, berarti sebetulnya coba yang paling bawah perhitungan. Aku nek urusan duit rodok melek gimana? Ini ya Nah, Pak. Oh ini ya. oke. Oh iya betul. Nah, ini keliru ini. Keuntungan kotornya 15 juta. Ya, intinya harus lebih teliti lagi ya. Harusnya Ya baik Pak. hitungannya nggak segini. Iya. Emang sepertinya tadi saya cek-cek juga sepertinya ada miss juga sih Pak. Ya, bila Ya targetnya dari terlalu, perhitungan modal untuk bahan bakunya itu. ya 1.400.000 ini sebetulnya tadi kalau nggak salah infonya per bulan ya. Per bulan Pak. Ya, harusnya enggak lah. Iya Ya. betul Pak. Betul Pak. Ini sudah real terjadi. Kalau real terjadi, saya nggak dosen lagi nih. Saya mau invest ke sini. Belum sih Pak. Ini kan karena masih estimasi ide jualan gitu Pak. Tapi kalau untuk yang udah terjadi itu kita nggak sampai sebanyak ini karena kita perpesanan waktu itu bikinnya sih Pak istri itu. Ya, mungkin eskalasinya kalau memang sudah dapat, mungkin juga aspek sosial media dan sebagainya, Oh iya. testimoni dan sebagainya, eh, sampean sebagai orang yang duduk di koridor dominan IT harusnya bisa eh, lebih bisa berkolaborasi dengan si istri ini gitu. Tapi kalau memang ini bisa terjadi dan sekitar 4.000-an ini bisa mungkin seminggu udah bagus lah gitu. Iya Pak. Artinya kalau kita bicara sebulan ya udah kurang lebihnya 16 kan, kurang lebihnya begitu. Iya betul Pak. Kalau memang jalan betulan keren nih gitu. Jadi ranknya lebih lebih banyak peminatnya begitu. Ini bisa ngalahin yang kemarin keripik itu malah. Iya Pak. Seperti itu. Mas Hakim ada nggak nih Mas Hakim? Hadir nggak nih? Apa lagi kerja juga ini Mas Hakim? Kalau yang lain nih nggak hadir ya. Tapi ada ini kayaknya lagi. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih
Mas Toto, Ya, baik Pak, terima kasih juga. Kurang lebihnya mohon maaf usahanya Pak. berjalan lancar. Amin. Terima kasih Pak. Kalau memang ini terpenuhi, kabari ya. Nah, saya Baik Pak. oke, mungkin gantian share screen penutup ya. Mungkin bisa disampaikan juga ke teman-temannya. Jadi sesuai janji saya, ini kebetulan untuk yang seluruh kelompok sudah presentasi, begitu, termasuk tadi Mas Toto itu sudah. Saya mau voting nih, teman-teman. Mudah-mudahan masih on mic ya. Apakah teman-teman mau libur untuk fokus menyelesaikan skripsi, sehingga saya tak fokus kepada teman-teman yang belum saja, atau mau tetap kita berjalan seperti biasa? Monggo. Sebelum saya tutup. Silakan semuanya boleh berekspresi. Pak, izin kalau mau fokus skripsi gimana Pak? Ya, maksudnya kalau ini kan sebetulnya sudah semua. Ya. Tinggal yang belum-belum dan itu sendiri-sendiri kan, tidak ada yang tim. Kayak ini saya sudah beremail, sudah WA, tapi kalau nggak ada balasan ya sudah gitu. Contoh misalnya Mas Solahuddin ini belum, kemudian Mas Fajar Nur Sidik belum, Mbak Nurul belum, ini sampai sudah ya, ini sudah saya tandai sudah. Terus kemudian ada Zizaki dan Saat gitu. Nah artinya perkuliahan teknopreneur saya selesaikan begitu, karena ini sebetulnya untuk pengambilan nilai UAS sehingga teman-teman bisa fokus ke skripsi. Jadi saya akan fokus ke teman-teman yang belum presentasi saja. Jadi minggu depan saya akan standby untuk teman-teman yang belum presentasi begitu, walaupun saya sudah email macam-macam dan sebagainya, sudah saya tele juga, sudah saya WA juga dan seterusnya. Maka apakah teman-teman mau libur yang sudah ya dan fokus skripsi begitu, atau mau tetap masuk seperti biasa menerima materi? Yang mana nih? Berarti mau libur ya? Iya Pak, libur boleh Pak. Oke. Ya wes. Dengan ini saya nyatakan mulai minggu depan sampai dengan UAS Teknopreneur selesai, saya tak men-standby walaupun memang ini tinggal yang sendiri-sendiri begitu, sehingga teman-teman bisa fokus kepada skripsi, bisa melanjutkan supaya lebih materinya cukup sampai di sini. Tetap harus absen LMS, enggak Pak? Boleh, nanti saya buka setiap LMS, atau kalau teman-teman lupa ya nanti saya absenkan hadir. Saya ada akun untuk mengedit absen. Begitu ya kira-kira teman-teman ya. Nanti sampaikan ke teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya. Jadi saya simpulkan, mulai pertemuan minggu depan saya liburkan, tapi akan saya standby untuk teman-teman yang belum presentasi sama sekali, karena ini sebetulnya adalah untuk demikian dari saya. Mohon maaf apabila selama ini dalam proses pengajaran masih banyak kekurangan. Gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan lainnya dan sebagainya, monggo aja. Tapi nanti saya tetap mungkin saya akan bikin ya video untuk mengisi kekosongan, atau nanti saya absenkan, boleh-boleh saja. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, semoga lancar skripsinya ya semuanya. Amin Pak. Ya, oke. Terima kasih.